Ratusan tenaga kesehatan dari Perhimpunan Karyawan Puskesmas melakukan aksi mendatangi kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025 siang. Aksi tersebut adalah menuntut pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tak kunjung dibayarkan. Mereka yang berjumlah diperkirakan 400 tenaga medis berstatus ASN dan non-ASN itu mendatangi kantor Bupati Brebes untuk menemui orang nomor 1 di Kabupaten Brebes untuk menuntut pembayaran TPP tahun 2025 yang belum dibayarkan. Namun, mereka rupanya kesal yang hanya ditemui oleh Kepala Dinas Kesehatan dan tidak bisa menemui Bupati Brebes hingga sempat meluapkan kemarahan. Koordinator aksi Suhartono menyebut bahwa hal ini dinilai ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemkab Brebes sebab tak membayarkan TPP sesuai hak para nakes. Oleh karena itu, para nakes berharap TPP yang diakui tak menerima per Januari 2025 lalu dapat menerima kembali setelah ini. Masa pun sempat bertahan hingga menunggu kehadiran Bupati Brebes Paramita Widyakusuma. Namun setelah menunggu lama, mereka tak dapat menemui orang nomor 1 di Kabupaten Brebes itu. Padahal, kata nakes, Bupati telah menjadwalkan untuk janji temu dengan mereka. Berdasarkan data, total nakes yang berstatus PNS jumlahnya telah mencapai 1.121 orang dan P3K sebanyak 548 orang. Jumlah tersebut berasal dari 38 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Brebes. Yang kedua, ada perbuatan melawan hukum dari pemerintahan sebelumnya, yaitu ada peraturan bupati yang mengatur tentang TPP. Kalau kita baca, itu ada pasal 28 ayat 1 huruf A dari peraturan bupati nomor 11 tahun 2025. Di situ dinyatakan bahwasanya puskesmas ASN puskesmas tidak menerima tambahan penghasilan TPP puskesmas yang blue. Itu melanggar atau itu melawan hukum. Tersebut itu ditandatangani oleh Pak Bupati Kurniawan. Jadi kenapa dinyatakan perbuatan melawan hukum? Karena ada asas hukum kita bahwasanya hukum tertinggi itu lebih tinggi daripada hukum yang di bawahnya. Lex superior, derogatory inferior. Hukum yang tertinggi yang mana? Yaitu kita bisa lihat di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terutama pasal 58 ya, ayat 2. Di sana dikatakan sangat jelas bahwasanya TPP ASN itu berhak diberikan pada ASN yang bekerja dengan kondisi kerja. Kondisi kerja yang bagaimana? Yang berisiko tinggi. Risiko tinggi yang bagaimana? Pertama, risiko terhadap kesehatan. Ada penularan penyakit. Nah, ketiga ini adalah memenuhi dari ASN puskesmas. Jadi, apa yang ditandatangani oleh Pak Joko Gunawan itu berisiko melawan hukum dan akibatnya bisa pidana, perdata, dan tun tentunya. Nah, harapan besar kami sebagai perhimpunan mengingatkan pemerintahan yang baru lewat Ibu Bupati jangan sampai terjebak dengan perbuatan melawan hukum pemerintahan yang sebelumnya yang berisiko pidana. Ya, mari kita selesaikan ini sehingga semuanya aman, mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan visi-misi Bupati beres, huruf terakhirnya itu sejahtera. Jadi teman-teman Perhimpunan Karyawan Puskesmas ini memang sejak bulan April lalu sudah pernah audiensi dengan Bupati. Mereka selama ini memang menginginkan bahwa dia sama-sama ASN Pemkab, tapi untuk yang di puskesmas ini hanya menerima jaspel. Sementara jaspelnya sendiri mungkin tidak setara dengan kelas jabatan TPP. Jadi mereka kalau bisa jaspelnya setara dengan kelas jabatan TPP mungkin juga tidak menuntut ya. Tapi di satu sisi kalau yang terakhir kemarin ini mintanya TPP 100%, kita juga tentunya mempertimbangkan kemampuan anggaran. Memang kami dulu juga pernah menghitung kalau jaspel setara dengan TPP ini APBD juga tidak mampu. Tahun 2023-2024 semua ASN, PNS ini memang pernah menerima TPP tapi hanya 15%. Di 2025 ini sudah tidak ada
Jadi memang di perbuknya tidak bunyi seperti itu, sehingga ini mungkin teman-teman perhimpunan karyawan puskesmas ini tetap berharap ada TPP, tapi atau misalkan Jaspel pun bisa setara kelas jabatan TPP. Nah, inilah yang jadi PR kita, bahwa pendapatan puskesmas itu kan disparitasnya juga tinggi. Ada puskesmas mampu, puskesmas tidak mampu. Sehingga kami kemarin untuk penghitungan Jaspel pun sudah kita atur dengan SK Kepala Dinas dengan poin-poin tertentu yang harapannya tidak terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antar puskesmas. Ini sudah mendekati ya. Artinya puskesmas yang pendapatan besar pun tidak akan Jaspelnya tinggi banget, dan puskesmas yang kecil pun tidak akan rendah banget. Ini sudah kita atur sedemikian rupa, meskipun tetap masih ada gap, sehingga yang puskesmas kecil inilah yang nantinya akan dapat subsidi dari APBD, karena sebagian besar kapitasi mereka untuk membayar Jaspel.